Fenomena tawuran antar pelajar semakin memprihatinkan. Fenomena ini umumnya terjadi di kota-kota besar serta wilayah sekitar ibu kota. Banyak nyawa melayang sia-sia akibat tawuran. Dan ironisnya, aksi tawuran belakangan ini terjadi hanya karena saling ejek di media sosial. Selengkapnya kami bahas dalam Siaga. Aksi tawuran antar remaja yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia semakin meresahkan dan mengkhawatirkan. Aksi tawuran antar remaja sendiri umumnya terjadi di kota-kota besar atau wilayah sekitar ibu kota. Akhir bulan lalu, dua kelompok pemuda di kota Bekasi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran dan saling serang dengan menggunakan senjata tajam serta petasan. Ironisnya, dari kabar yang beredar, tawuran ini terjadi di saat malam takbiran Idul Adha. Para remaja ini bahkan dengan santai mengabadikan aksi mereka dan mengunggahnya ke media sosial. Di Tangerang Selatan, Banten, dua kelompok pelajar terlibat tawuran di depan sebuah universitas di Jalan Boulevard UPJ, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Senin lalu. Untungnya warga sekitar dan petugas keamanan sigap untuk membubarkan mereka. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, awal Juli lalu juga terjadi aksi tawuran antar pelajar, tepatnya di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol. Sambil menggunakan senjata tajam, dua kelompok pelajar ini terlibat tawuran. Dalam rekaman video amatir yang direkam oleh para pelaku, terlihat ada satu korban yang terjatuh dan dihajar beramai-ramai. Aksi tawuran juga terjadi di kota Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan pelajar sekolah menengah kejuruan ini terlibat aksi tawuran di Jalan Bayangkara, Kelurahan Sriwedari, Gunung Puyuh, kota Sukabumi. Kedua kubu saling kejar dan saling serang di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Di Palembang, Sumatera Selatan, dua kelompok pemuda di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring terlibat aksi tawuran. Para pelaku secara brutal saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Terkait kasus ini, polisi telah menangkap dua pelaku yang masih remaja. Dan saat diinterogasi, keduanya mengaku tawuran hanya karena saling ejek di media sosial. Sementara Polda Sumatera Utara pertengahan Juli lalu menangkap 17 anak dan remaja yang terlibat tawuran membawa senjata tajam. Penangkapan polisi berawal dari rekaman video amatir yang menggambarkan dua kelompok remaja yang terlibat tawuran di kawasan Medan Deli. Dan lagi-lagi tawuran dipicu oleh saling ejek di media sosial. Tawuran antar pelajar atau kelompok remaja sendiri belakangan kerap terjadi di ibu kota Jakarta. Di Penjaringan, Jakarta Utara, 18 Juli lalu, dua kelompok pelajar terlibat aksi saling serang di samping flyover Bandengan Utara. Dalam tawuran ini terlihat seorang pelajar menjadi bulan-bulanan lawannya karena tidak bisa melarikan diri. Di Jakarta Timur, puluhan remaja terlibat tawuran tepatnya di Jalan Lapangan Tembak Arundina, Cibubur, Ciracas. Aksi tawuran yang sempat rekam kamera amatir milik warga terlihat bahwa kelompok remaja yang tengah tawuran menggunakan senjata tajam. Tawuran dua kelompok remaja yang menggunakan berbagai jenis senjata tajam dan juga kembang api juga terjadi di Jalan Lubang Buaya Raya, Cipayung, Jakarta Timur. Warga sekitar merasa resah dan takut lantaran sehari sebelumnya aksi tawuran juga terjadi di kawasan ini dan menelan satu korban jiwa akibat terkena sabetan senjata tajam. Di Pulau Gadung, Jakarta Timur, dua kelompok remaja yang membawa senjata tajam tawuran di tengah permukiman warga di Jalan Cipinang Timur. Warga sekitar pun prihatin dengan tawuran yang diduga dipicu ajakan tawuran melalui media sosial. 8 Juli lalu aksi tawuran yang mengakibatkan korban nyawa terjadi di Jakarta. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, sambil menggunakan senjata tajam. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang remaja menjadi korban sabetan senjata tajam dan jatuh tersungkur. Sejumlah rekan korban langsung berusaha mengevakuasi agar tidak terus menjadi bulan-bulanan lawan. Sayang, korban yang berinisial RZ, remaja yang baru berusia 14 tahun, tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala, dada, dan perut. Dalam kasus ini polisi hanya butuh waktu kurang dari 24 jam untuk meringkus satu dari sejumlah pelaku tawuran maut dan melakukan pengejaran terhadap pelaku lain. Polisi memang berhasil menangkap satu pelaku, namun nyawa yang hilang adalah hal yang amat sangat disayangkan. Baru-baru ini di kota Bekasi, Jawa Barat, tepatnya hari Senin lalu, dua kelompok remaja sambil menggunakan senjata tajam terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Mustika Sari, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. Akibat kejadian ini, satu remaja tewas di lokasi kejadian.
Korban yang tidak bisa menyelamatkan diri menjadi bulan-bulanan kelompok lawan. Korban pun tewas bersimbah darah dengan luka di bagian leher dan punggung. Selain itu, satu rekan korban juga mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi langsung bergerak cepat. 17 remaja yang sebagian besar adalah pelajar langsung diamankan. Namun karena para pelaku masih di bawah umur, polisi tidak menghadirkan mereka. Dan ironisnya, berdasarkan pemeriksaan polisi, 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran sudah membuat janji untuk tawuran melalui pesan WhatsApp. Korban sendiri ikut serta di dalam tawuran. Jadi yang kita amankan di sini adalah selain teman-teman korban sebagai pelaku, juga lawannya juga pelaku juga, sama-sama pelaku. Hanya kebetulan yang meninggal dunia ini juga sebagai pelaku juga. Pak, ini sudah perjanjian di media sosial atau apa sebelumnya gitu Pak? Ya, di situ sudah ada WA-nya bahwa memang sudah ada semacam janjian lah begitu ya. Saling ejek di media sosial memang kerap menjadi pemicu aksi tawuran antar pelajar, seperti yang terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin dini hari lalu. 2 kelompok remaja berkumpul di Jalan Cipinang Besar Utara sambil membawa senjata tajam. Jumlah mereka yang banyak dan sambil membawa senjata tajam membuat warga sekitar tidak berani melerai. Belum lama sih. Belum lama ini, Belum lama. itu kambuh lagi. Iya. Itu dikarenakan apa, Bang? Ya awalnya Ledek-ledek. ledek-ledekan dari IG. Oh, dari medsos. Iya, Oh, gitu. Ironis memang, hanya karena saling ejek di media sosial, sejumlah remaja tergoda melakukan aksi tawuran. Dan tak jarang, tawuran kadang menyebabkan nyawa melayang. Lantas apa langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyikapi fenomena tawuran yang terjadi di ibu kota? Harus segera ada solusi karena jika hal ini terus berlarut, maka akan berdampak terhadap rusaknya mental remaja yang sejatinya adalah generasi penerus bangsa. Melihat fenomena tawuran yang dipicu oleh saling ejek di media sosial, polisi di wilayah Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan. Hasilnya, seorang remaja yang diduga pemilik akun berkonten tawuran diringkus oleh polisi dari Polsek Cilengsi. Ia ditangkap saat hendak merekam aksi tawuran bersama beberapa remaja lain yang diduga akan melaksanakan aksi tawuran yang akan diunggah ke media sosial. Dari hasil pemeriksaan lanjutan ternyata terbukti bahwa pelaku yang berinisial JA adalah pemilik akun yang selama ini menjadi media provokasi bagi pelaku tawuran. Di depan polisi, pelaku JA yang sudah lulus dari sekolah menengah pertama dan sudah tidak bersekolah lagi ini sengaja mengaku membuat akun khusus konten kekerasan untuk kepentingan popularitas di media sosialnya. Satu modus yang saya kira harus dicegah ya. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini tuh justru membuat bagi mereka mungkin mereka tidak berpikir jauh bahwa itu membuat rasa takut ya. Fear of crime di tengah masyarakat. Jadi ada rasa takut. Masyarakat jadi takut, mereka datang membawa senjata tajam, merekam dirinya bawa sepeda motor dan lain-lain. Itu kan menciptakan ketidakteraturan sosial ya. Orang jadi khawatir pulang malam dan sebagainya. Lebih lanjut, Rizalman Lubis menilai bahwa fenomena tawuran antar pelajar adalah fenomena sosial yang muncul ketika para pelajar yang tengah mencari eksistensi diri berkumpul dan menjadi percaya diri. Sayangnya, eksistensi mereka mengarah kepada hal negatif. Dan untuk mencegah terjadi tawuran diperlukan peran yang sangat kuat, baik dari pihak sekolah maupun juga orang tua. Dan langkah pencegahan yang efektif adalah memberikan kesibukan yang positif bagi kelompok pelaku tawuran. Kalau ini mau dicegah, dimoderasi, ya beri mereka kegiatan yang layak begitu. Misalnya kelompok yang sama, tapi difasilitasi dengan kegiatan olahraga, kompetisi olahraga misalnya, kompetisi seni budaya misalnya, ya. Jadi ini akan membuat mereka terarah. Ya. Ini kan faktanya mereka pasti akan berkumpul, cuma tidak diarahkan. Itu saja saya kira cara yang paling efektif. Terkait maraknya aksi tawuran di wilayah ibu kota, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan polisi dan Muspida untuk mengambil langkah tegas mencegah aksi tawuran. Heru juga akan terus berkomunikasi dengan pihak sekolah dan meminta agar memberikan sanksi tegas jika terdapat siswa yang terlibat aksi tawuran. Sementara polisi juga melakukan langkah pencegahan seperti yang dilakukan tim presisi Jakarta Pusat. Awal Juli lalu mereka kerap melakukan patroli untuk menyisir wilayah rawan tawuran.
Tak jarang mereka terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah remaja yang diduga kuat hendak tawuran. Apalagi didapati seorang remaja membawa senjata tajam. Polisi tak segan untuk mengejar dan menangkap mereka. Tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mencegah potensi aksi tawuran memang sangat diperlukan. Selain itu, peran warga untuk selalu waspada dan siaga juga diperlukan bila mana mencurigai atau mendeteksi adanya aksi tawuran. Karena pencegahan adalah langkah awal yang sangat penting dalam mendeteksi berbagai masalah keamanan dan ketertiban. Sebelum masalah tersebut berkembang menjadi situasi yang harus ditangani secara represif, maka mari kita bersama-sama mencegah semua aksi tawuran yang merusak moral remaja penerus bangsa. Tim Liputan Nation TV melaporkan untuk Siaga.